Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ajar kami Tuhan agar melihat kekuatan Engkau yang begitu luar biasa, sehingga kami Tuhan tidak merasa takut karena kami bukan melihat karena kebaikan kami, bukan melihat karena perbuatan kami, tapi kami melihat iman kami kepada Engkau, menyebabkan kami percaya bahwa hidup ini adalah Engkau yang punya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah hari ini juga menjadi satu pemikiran yang luar biasa agar kita bisa melihat Tuhan dan sebagaimana apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Biarlah Tuhan akan bekerja dengan ajaib juga pada hari ini. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mengenal Tuhan, pasti yang kita lakukan adalah pasti kita akan rajin ke gereja kan? Kalau kita rajin ke gereja, pasti kita juga rajin berdoa kan? Apalagi setelah rajin ke gereja dan rajin berdoa, tentunya kita pasti melayani Tuhan kan. Kalau dari 3 hal yang saudara lakukan, coba lihat kalau Bapak Ibu saudara rajin ke gereja, kemudian rajin berdoa, dan terakhir melayani Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu saudara dapat kehidupan yang luar biasa nggak? Coba perhatikan baik-baik Bapak saudara hari ini Bapak saudara, apakah saudara dengan saya mendapat hal seperti apa yang diharapkan kepada Tuhan? Pada kenyataannya hari ini Bapak Ibu saudara sekalian dengan saya sama mengalami penyakit kanker 9P. Apa itu kanker 9P? Kantong kering, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, putus pinjaman, pingsan. Kenapa demikian? Apakah karena kita rajin ke gereja, karena kita rajin berdoa dan melayani Tuhan, identik dengan apa yang kita dapat hari ini? Oleh sebab itu, Bapak-Bapak sekalian, sama apa yang dilakukan orang kaya di dalam Alkitab ini. Dalam Markus 10 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak cukup Anda rajin ke gereja, tidak cukup Anda rajin berdoa, tidak cukup juga Anda melayani Tuhan. Kenapa demikian? Sama seperti orang kaya ini. Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hukum Taurat. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak bersaksi dusta, dan lain-lain. Betul kan, Bapak-Bapak sekalian, bahwa apa yang selama ini saudara sekalian dengar, rezeki orang soleh atau orang yang setia dengan Tuhan, pasti identik dengan apa yang didapat. Kalau saudara sekalian hanya berpikir seperti itu, apa bedanya saudara dengan orang kaya yang diumpamakan dalam Alkitab ini? Dan Yesus tahu bahwa sebetulnya untuk mendomprak atau menghancurkan cara berpikir kita yang demikian, ya enggak, dengan cara apa? Lihat ayat yang selanjutnya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Yesus pada hari ini justru mengagetkan kita kan. Ternyata rajin ke gereja, berdoa, dan melayani Tuhan itu bukan menyebabkan kita bisa keluar terbebas dari kanker 9P. Supaya kita terbebas dari kanker 9P, apa yang dilakukan? Jualah. Artinya apa? Kalau kita mencari sesuatu, bukan karena kita khawatir. Kita mencari sesuatu itu karena Tuhan yang kasih. Maka, apa yang dipikirkan oleh orang kaya tadi, ketika hartanya semua diambil, itulah sebetulnya kartu truf dia. Supaya kita bisa melakukan apa yang selama ini menjadi hukum Taurat. Bukankah kita rajin ke gereja, berdoa, dan melayani Tuhan itu hukum Taurat? Kalau kita mengatakan bahwa demi untuk mencari sesuap nasi, demi untuk mencari kehidupan. Bukankah sekarang juga para hamba Tuhan atau beberapa gereja juga mengalami seperti itu? Ketika COVID-19 datang, maka kalimat Yesus ini jelas. Kalau saudara sama saya hanya untuk berdoa ke gereja, untuk mencari Tuhan demi kemauan kita,
demi menjalankan syariat atau demi menjalankan hukum Taurat, Bapak Ibu saudara sekalian akan mengalami penyakit seperti saya. Kanker 9P, kantong kering 9P, perginya pagi-pagi, pulangnya petang, penghasilan pas-pasan, sehingga waktu putus pinjaman, pingsan. Betul Bapak saudara sekalian? Betul atau betul nih? Mari kita lihat Tuhan, biar apa yang Tuhan katakan. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan tahu bahwa kekhawatiran manusia artinya dia karena harta. Dia, saya katakan bukan kalau harta bahasanya lebih umum. Lebih khususnya adalah dia takut kalau apa yang selama ini dimiliki diberikan kepada orang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini saya kasih istilah, ya enggak? Jadikan hidup itu bukan nu maneh keur aing, nu aing keur aing. Dalam bahasa Indonesianya, yang kamu buat saya, yang saya otomatis buat saya juga. Makanya hidupnya Bapak Saudara sekalian tidak ada berkat. Hidupnya itu Bapak Saudara sekalian dipenjara oleh mental kita, yaitu duit segala-galanya, jabatan segala-galanya, kehidupan segala-galanya, karena apa yang kita dapat itu hasil usaha kita. Pagi ini Bapak Saudara sekalian, mengikut Tuhan Yesus artinya buka cara berpikir kita, buka iman kita, dan buka juga segala ketakutan kita kepada Tuhan. Karena semua hidup itu milik Tuhan. Semua masa depan itu milik Tuhan. Mari saya membukakan berpikir Bapak Saudara pagi ini, biar melihat Tuhan, bukan melihat apa yang saudara kerjakan. Bukan melihat apa hasil yang saudara dapat hari ini. Karena kesusahan hari ini bukan menyebabkan kesusahan hari esok. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, mari bukakan pintu pikir saudara untuk melihat Tuhan, dan Tuhan berkata, juallah semua yang kau miliki. Kemudian apa? Ikut aku. Berikan semua yang kau dapat kepada orang miskin. Bersedia nggak saudara hidup untuk tidak menggenggam, melepaskan? Artinya apa? Semua hidup itu milik Tuhan. Semua masa depan itu milik Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Ke gereja? Betul. Berdoa? Betul. Dan pekerjaan Tuhan? Betul. Pada saat kita apa? Mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pembeda di zaman sekarang ini. Amin buat firman Tuhan.